lalu produser film pun tertarik. Film pertama yang dibintanginya adalah Atas Boleh Bawah Boleh bersama Warkop. Nggak pernah punya bayangan bahwa bisa ketemu langsung sama Mas Dono almarhum, sama Mas Kasino almarhum, sama Mas Indro. Itu saya ketemu mereka tuh yang amazed gitu, tau gak sih, yang kagum gitu, sampai nggak ngomong. Saya inget banget tuh dulu kalau di lokasi, datang, duduk, kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong, kalau nggak diajak bergerak nggak bergerak. Semua tawaran itu datang hampir Tanggal 18 Juni yang akan datang, calon ibu ini akan genap berusia 31 tahun. Bagaimana sih sebetulnya masa kecil wanita kelahiran Jakarta ini? Kan saya anak paling kecil ya. Ya banyaklah perhatian yang dilimpahin ke saya. Dari bapak, dari ibu, dari kakak-kakak, saudara-saudara, lingkungan. Dian adalah bungsu dari 4 anak pasangan Dr. Andes R. Suryo Muntasir, pegawai negeri dari Departemen Penerangan, dan Anita Suryo. Yang saya ingat sih masa kecil saya bahagia sebagaimana anak-anak kecil lainnya. Terus saya juga kalau kata ibu bukan anak yang bermasalah alias anak manis, karena rupanya kata ibu lagi, dari kecil tuh saya memang nggak terlalu suka keluar rumah. Jadi hobi saya tuh baca buku, main di rumah gitu. Sejak kecil ia suka membaca apa saja, tetapi bukan komik. Ia lebih suka membaca majalah anak-anak atau novel anak-anak, antara lain karya Enid Blyton. Kalau nggak salah sih kata bapak ibu, saya tuh udah mulai bisa ngeja huruf itu dari umur 3 atau 4 tahun. Saya inget tuh kata-kata pertama yang saya baca, bobo keluarga kelinci. Itu tuh. Namun, meski menganggap diri kutu buku, Dian protes kalau disebut kurang gaul. Saya nggak termasuk yang kurang gaul karena saya itu termasuk fast reader ya, jadi pembaca cepat. Jadi saya kalau baca buku tuh nggak perlu memakan waktu yang sampai lama banget, cepet banget. Dan biasanya saya baca buku itu bukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Setelah saya SMP SMA ya, mulai ada kegenitan, mulai ada keinginan untuk ngeceng, zaman itu lintas melawai ya. Iya, jadi saya tuh membaca buku hanya kalau mau tidur atau sedang menunggu sesuatu. Jadi saya lebih cenderung untuk mengisi waktu luang. Hanya saja ia memang heran, kok akhirnya terjun ke dunia showbiz yang semula tidak ada dalam bayangan maupun cita-citanya. Karir Dian memang ditemukan secara tidak sengaja. Lantaran punya kakak yang bekerja di sebuah kantor model agensi, Dian pun coba-coba berfoto. Kebetulan seorang teman yang sudah lebih dulu jadi model di sebuah majalah remaja mengajaknya untuk jadi model di majalah tersebut. Buat saya sih waktu itu satu kesempatan yang luar biasa yang nggak pernah ada dalam mimpi saya. Saya kan langganan majalah remaja itu. Saya ngebayangin ketemu dengan model-model yang ada di majalah itu aja, itu udah satu mimpi yang nggak pernah terbayang gitu. Akhirnya saya ikutan sama dia. Waktu itu belum ada pemilihan itu, belum ada cover girl, gadis sampul segala belum ada. Akhirnya saya ke majalah itu, tes foto, kemudian langsung foto. Sebagai anak SMP waktu itu, tentulah bisa dibayangkan kebanggaannya ketika wajahnya muncul sebagai cover majalah. Itu teman-teman, lo kok ada sih di majalah? Waduh, jadi cover kan. Bahagia banget, kayaknya bangga gitu loh, yang lihat nih gue ada di majalah. Honornya waktu itu cuma berapa puluh ribu, cuman itu kayaknya udah yang nilainya udah yang berjuta-juta gitu. Kemunculannya di sampul majalah membuat agensi mengajaknya jadi model iklan, lalu produser film pun tertarik. Film pertama yang dibintanginya adalah Atas Boleh Bawah Boleh bersama Warkop. Nggak pernah punya bayangan bahwa bisa ketemu langsung sama Mas Dono almarhum, sama Mas Kasino almarhum, sama Mas Indro. Itu saya ketemu mereka tuh yang amazed gitu, tau gak sih, yang kagum gitu, sampai nggak ngomong. Saya inget banget tuh dulu kalau di lokasi, datang, duduk, kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong, kalau nggak diajak bergerak nggak bergerak. Semua tawaran itu datang hampir bersamaan di antara tahun 85-86. Dian bersyukur di awal karirnya di film ia dipertemukan dengan Kasino Dono Indro, 3 orang yang menurut Dian memberinya motivasi. Alhamdulillah, waktu itu film pertama saya bareng 3 orang yang sangat baik, sangat kooperatif, dan mereka juga tahu kalau saya tuh anak baru yang belum ngerti apa-apa, dan mereka tidak memberikan saya tekanan mental sama sekali. Wanita bernama lengkap Dian Mutiani Tami ini terus menekuni film sampai tahun 92 saat film Indonesia meredup.
Filmnya yang terakhir, Perwira dan Kesatria bersama Deddy Yusuf, membuatnya tercatat sebagai nominator FFI 92. Lepas dari film, wajah Dian kemudian kerap menghiasi sinetron. Bahkan ia juga sukses ketika ditunjuk sebagai presenter sebuah acara musik yang membuatnya hampir setiap tahun mendapat penghargaan sebagai pembawa acara musik wanita terfavorit. Namun Dian keberatan bila dikatakan perjalanan karirnya mulus-mulus saja. Perjalanan saya cukup panjang dan berat dan tidak selancar yang dibayangkan oleh orang-orang, dan itu memakan waktu hampir 10 tahun untuk saya mencapai ke tingkat di mana orang kenal sama saya. Jadi peran pembantu ya, jadi anak baru yang datangnya pagi-pagi, diambilnya belakangan karena peran utamanya datangnya telat dan mau buru-buru pulang. Sampai sekarang sudah 16 tahun karir itu ia tekuni. Dian sendiri menyebut perjalanannya selama ini tanpa ada letupan besar, tapi juga tidak pernah tenggelam. Dan saya bersyukur karena saya benar-benar mulai naik itu dari anak tangga yang paling bawah, dan saya naiknya satu step sehingga saya tidak ada keterkejutan mental, dan mental saya siap. Karena setelah saya sampai di atas, saya baru tahu ternyata untuk menjadi orang terkenal tuh resiko dan konsekuensinya berat sekali. Wanita yang sejak kecil suka mengenakan t-shirt putih dan denim belel ini mengaku orang tuanya lah yang sangat berjasa dalam karirnya karena mengizinkannya memilih jalan hidupnya sendiri. Juga keluarga dan teman-teman yang ternyata tidak usil dengan pilihan karirnya. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah fans. Sebenarnya saya nggak pernah menganggap itu gangguan. Saya malah seneng lagi. Justru waktu pertama kali ada orang yang kenalin saya tuh bangganya minta ampun. Saya dikenalin loh sama orang di jalan. Saya terima surat fans. Saya seneng loh terima surat fans. Oh rajin, saya masih balesin sendiri karena jumlahnya waktu itu pun masih terbatas. Setelah saya sampai di ya katakanlah ya, saya bertambah tinggi, tangga yang saya naiki bertambah tinggi. Saya mulai merasa kehilangan sebagian dari privasi saya. Tapi saya ngerti dan saya tidak keberatan. Cuma yang saya sedihkan, kadang-kadang saya ini kan manusia biasa yang dalam 24 jam ada saat dimana mood saya nggak bagus. Nah di saat mood saya nggak bagus itu saya merasakan mereka menjadi satu gangguan. Termasuk yang mengganggunya adalah pertanyaan seputar keputusannya memilih Anjasmara sebagai suami. Mengingat usia Anjasmara yang jauh lebih muda. Di saat saya sudah memutuskan dan menerima Anjas sebagai suami saya, itu berarti saya sudah menerima dia dengan segala kelebihan dan juga segala kekurangannya. Pasangan yang sedang memulai bisnis penyewaan studio ini pada tanggal 17 Juni nanti akan merayakan 3 tahun pernikahan mereka. Namun bagi Dian, bukan pernikahan itu yang merupakan keputusan terbesar yang pernah dia ambil. April saya membuat keputusan yang buat saya adalah keputusan yang sangat dramatis. Saya memutuskan untuk berhenti total dari semua kegiatan yang sudah saya rintis sekian belas tahun. Paling tidak untuk sementara, untuk 1 tahun ini saya berniat untuk berhenti total karena saya sedang punya kebahagiaan sendiri, karena saya sedang senang-senangnya memasuki satu babak baru dalam kehidupan saya. Ia bahkan siap bila memang harus meninggalkan karir yang telah memberinya banyak kenikmatan itu. Ya siaplah. Dengan meninggalkan pekerjaan yang saya sudah rintis bertahun-tahun, berarti saya harus sudah siap juga menghadapi segala risiko yang bakal saya hadapin. Saya tahu bahwa perjalanan saya untuk menjadi ibu ini masih baru sepertiga jalan ya. Masih ada berapa bulan lagi yang harus saya lewatin, dan masih ada satu proses lagi yang harus saya lewatin. Dan masih panjang lagi perjalanan baru yang saya nggak tahu seperti apa bentuknya dan apa yang akan saya rasakan nanti saya juga nggak tahu. Cuman itulah misteri kehidupan. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda pada sore hari libur ini. Berikut ini seorang artis berbadan bagus, Rizal Gibran. Pria berdarah Pakistan, Cina, dan Arab ini pernah menjadi top model Jawa Timur 1993 dan Abang Jakarta 1997. Kini, ia dikenal sebagai artis sinetron laga. Wajah ini semoga sudah Anda kenal lewat sinetron laga. Iya, Rizal Gibran meski berangkat dari jenis drama, tapi terangkat namanya setelah mendapat tawaran di sinetron laga. Kenapa enggak? Karena kan aku juga basic dari kecil kan suka bela diri, terus aku coba. Ya alhamdulillah banyak yang kenalin. Melihat bentuk badan laki-laki yang punya berat 73 kg ini, jelaslah ia menyukai olahraga.
Berdarah dari ayah yang campuran Pakistan, Cina, dan ibu Arab ini, Rizal pernah menjadi juara top model Jawa Timur 93 dan Abang Jakarta 97. Aku usahain banget untuk ngebagiin untuk olahraga karena ya aku ngerasa kesehatan itu adalah aset gitu, apalagi badan adalah